direncanakan dalam perusahaan. Membangun sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Penerapan sistem yang baru akan berdampak pada pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Karena merancang sistem informasi yang baru, maka akan merencanakan ulang organisasi dan pembangunan sistem informasi harus direncanakan dengan baik. Pengenalan suatu sistem informasi yang baru juga melibatkan lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak. Pengembangan sistem dan perubahan dalam perusahaan. 4 bentuk perubahan yang disebabkan oleh teknologi informasi, yakni yang pertama, otomatisasi. Merupakan bentuk paling umum dari perubahan teknologi informasi, di mana penerapan pertama untuk membantu para karyawan melakukan tugas-tugas mereka secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, rasionalisasi. Perubahan yang lebih mendalam dan langsung mengikuti proses otomatisasi. Ketika terjadi penyempitan dalam rangkaian produksi karena proses otomatisasi, maka imbasnya rangkaian prosedur yang terstruktur sebelumnya menjadi sangat menyulitkan. Yang ketiga, perancangan ulang susunan proses bisnis atau merekayasa ulang proses bisnis. Langkahnya, proses-proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Yang keempat, pergeseran paradigma. Merupakan bentuk yang radikal dari perubahan bisnis. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Selanjutnya, mendesain ulang proses bisnis. BPM atau Business Process Management menawarkan beragam jenis alat dan metodologi dalam menganalisis proses bisnis. Langkahnya yakni yang pertama, identifikasikan proses yang akan dirubah. Yang kedua, analisis proses yang ada. Yang ketiga, rancang ulang atau rekayasa proses baru. Yang keempat, implementasikan proses yang baru. Yang kelima, mengontrol secara terus-menerus. Selanjutnya, alat BPM. Terdapat sekitar 100 software yang menyediakan aspek untuk BPM, di antaranya IBM, Oracle, dan TIBCO. Fungsinya membantu mengidentifikasikan dan meninjau perubahan dalam memproses dokumen, merancang model yang dapat meningkatkan prosesnya, mencetak aturan bisnis untuk pelaksanaan proses bisnis, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendorong rekayasa proses baru. Baik, yang selanjutnya itu B, ikhtisar dari pengembangan sistem. Nah, suatu sistem yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, di dalam pengembangan sistem ini terdapat proses pengembangan sistem. Yang pertama itu analisis sistem, kemudian yang kedua desain sistem, kemudian yang ketiga itu pemrograman, yang keempat pengujian, kemudian yang kelima konversi, dan yang terakhir itu produksi dan pemeliharaan. Nah, aktivitas-aktivitas dalam pemerusahaan tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama mengenai analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkan dengan sistem informasi. Analisis sistem ini terdiri atas pertama menentukan permasalahan, kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, kemudian menentukan solusi dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Nah, analisis sistem ini juga meliputi studi kelayakan. Kelayakan untuk menentukan apakah suatu solusi layak ataukah tidak, atau dapat dicapai dari sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Nah, normalnya proses analisis sistem ini akan mengidentifikasi beberapa alternatif solusi yang mana organisasi dapat mengejar dan menilai kelayakan dari masing-masing. Nah, yang pertama itu contohnya dengan menentukan kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, kemudian yang selanjutnya itu desain sistem. Desain sistem ini adalah
analisis sistem yang menggambarkan apakah harus dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan desain sistem ini memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain sistem dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana dan model bagi sistem tersebut, seperti contohnya gedung rumah, gedung sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan proses pengembangan sistem. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara pemrograman, kemudian pengujian, kemudian yang terakhir itu produksi dan pemeliharaan. Nah, di dalam pemrograman tersebut terdapat tahap pemrograman spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap perancangan yang diterjemahkan dalam perangkat lunak menggunakan kode program saat ini. Nah, yang selanjutnya tadi ada pengujian. Nah, di sini pengujian yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat ataukah tidak. Nah, pengujian akan menghabiskan banyak waktu untuk menguji dan harus dipersiapkan dengan hal-hal yang meninjau atau menunjang ulang hasil dan diperbaikan dapat dilakukan dengan sistem. Nah, pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam 3 kelompok aktivitas. Yang pertama itu pengujian unit, kemudian pengujian sistem, dan yang terakhir itu pengujian penerimaan. Nah, untuk merancang suatu rencana pengujian yang sistematis, rencana pengujian meliputi suatu persiapan untuk serangkaian pengujian yang baru saja kita bahas. Konversi merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. Di sini terdapat beberapa strategi utama konversi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu strategi paralel. Nah, baik sistem yang lama maupun penggantinya yang potensial dijalankan bersama-sama pada suatu waktu hingga setiap orang meyakini salah satu fungsi tersebut baru dengan benar. Hal ini merupakan pendekatan konversi yang paling aman. Nah, selanjutnya yang kedua ada strategi pemangkasan secara langsung, kemudian yang ketiga ada strategi penelitian percobaan, kemudian yang terakhir ada strategi pendekatan bertahap. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ada produksi dan pemeliharaan. Di sini sistem yang baru dipasang dan konversi setelah terselesaikan, maka sistem dikatakan berada dalam produksi. Nah, dalam tahap ini sistem akan diuji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya ataukah tidak. Nah, yang selanjutnya itu pemodelan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Nah, di sini metodologi terstruktur. Metodologi ini telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Nah, metodologi terstruktur ini mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap. Kemudian dengan tiap tahap dibangun yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu membahas pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek ini menangani permasalahan tersebut. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis dan desain. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu mengenai rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan dengan komputer. Nah, rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer ini menyediakan peralatan perangkat lunak untuk
mengotomatisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah dan repetitif yang harus dilakukan oleh pemrograman. Di sini umumnya perangkat CAS mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan menentukan hal-hal tersebut. Sebagaimana yang pertama itu menerapkan metodologi komunikasi di antara para komponen desain yang standar. Kemudian yang kedua itu meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan spesialis teknik. Kemudian yang ketiga itu mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat yang mereka gunakan. Kemudian yang terakhir itu Kemudian yang terakhir itu mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian dan mengendalikan proses implementasi. Nah, sistem-sistem tersebut berbeda dari segi ukuran, kompleksitas teknologinya, dan dari masalah-masalah perusahaan yang dipecahkannya. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. 1. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan formal. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk pengembangan sistem yang besar dan rumit yang membutuhkan keperluan analisis yang tepat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan kendali atas proses-prosesnya. Namun, pendekatan siklus hidup sistem membutuhkan biaya yang besar, waktu yang banyak, dan tidak fleksibel. 2. Pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat digunakan atau sudah berfungsi. Tetapi yang dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Setelah beroperasi, prototipe akan jauh lebih diperhalus hingga cocok sekali dengan kebutuhan para penggunanya. Proses untuk membangun suatu rancangan pendahuluan, mencobanya terlebih dahulu, menyempurnakannya, dan mencoba kembali telah dinamakan dengan proses pengembangan sistem yang berulang. Tahap-tahap dalam pembuatan prototipe. Terdapat 4 tahap dalam pembuatan prototipe. Tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar dari penggunanya. Kedua, mengembangkan prototipe awal. Tahap 3, menggunakan prototipe. Dan tahap terakhir, merevisi dan memperbaiki prototipe. Keuntungan dan kerugian pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe paling bermanfaat ketika terdapat beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi rancangannya, dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antar muka pengguna akhir atau bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna. Namun, pembuatan prototipe secara cepat dapat melupakan langkah-langkah yang penting dalam pengembangan sistem. Jika prototipe sempurna bekerja dengan benar, maka pihak manajemen mungkin tidak perlu melakukan pemrograman ulang, perancangan ulang, dan dokumentasi dan pengujian yang lengkap untuk membuat suatu sistem produksi yang baik. 3. Pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau tidak sama sekali. Hal ini disebut dengan pengembangan oleh pengguna akhir. Secara keseluruhan, sistem pengembangan oleh pengguna akhir dapat diselesaikan lebih cepat
daripada yang dikembangkan dengan siklus hidup sistem yang konvensional. Paket perangkat lunak, aplikasi, dan alih daya. Yang pertama, paket perangkat lunak aplikasi. Sebuah paket perangkat lunak yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Maka perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program yang sudah jadi, yang telah dirancang sebelumnya, dan pemeliharaan sistem secara terus-menerus, termasuk perbaikan untuk membuat sistem sesuai dengan perkembangan teknis dan bisnis yang terus berjalan. Fitur penyesuaian yaitu membuat paket perangkat lunak yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersendiri tanpa menghilangkan integritas paket tersebut. Kriteria evaluasi yang paling penting adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitasnya, kemudahan penggunaannya, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunaknya, kebutuhan database-nya, upaya pemasangan dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biayanya. Proses evaluasi paket sering didasarkan pada permintaan proposal, yakni daftar pertanyaan terperinci yang diberikan kepada vendor paket perangkat lunak. Kedua, alih daya. Jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada menyediakan layanan tersebut. Komputasi dan perangkat lunak cloud computing sebagai penyedia jasa merupakan salah satu bentuk dari alih daya. Dalam bentuk alih daya lain, maka perusahaan akan menyewa pemasok eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak bagi sistemnya. Tetapi perusahaan tersebut akan menjalankan sistem pada komputer-komputernya sendiri. Pemasok alih daya dapat berada di dalam negeri atau di luar negeri. Alih daya dalam negeri sangat didorong oleh kenyataan bahwa perusahaan alih daya memiliki keahlian, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki oleh para klien mereka. Daripada merekrut karyawan baru yang permanen, sebagian besar dari mereka memerlukan pelatihan ekstensif dalam paket perangkat lunak, dan kemudian melepaskan mereka setelah sistem yang baru sudah terpasang. Akan lebih masuk akal dan seringkali lebih murah untuk melakukan alih daya pekerjaan ini selama periode 12 bulan. Sedangkan dalam alih daya luar negeri, keputusan akan cenderung lebih didorong oleh biaya. Internet dan teknologi komunikasi yang berbiaya murah secara drastis telah menurunkan biaya dan kesulitan dalam mengkoordinasikan kerja dari tim global di lokasi yang jauh. Perusahaan seharusnya berhati-hati ketika menggunakan para pelaku alih daya untuk mengembangkan atau untuk menjalankan aplikasi yang memberikan beberapa jenis keunggulan yang kompetitif. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Yang pertama, pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau RAD ini digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan perangkat lainnya untuk membuat antarmuka grafis bagi pengguna, pembuatan prototipe iteratif dari elemen-elemen sistem yang terpenting, otomatis pembuatan kode program, dan kerjasama erat dengan pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Desain aplikasi gabungan atau Joint Application Design JAD digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan mengembangkan rancangan sistem awal. JAD
mengarahkan para pengguna akhir dan para spesialis sistem informasi bersama di dalam suatu sesi interaktif untuk membantu perancangan sebuah sistem. Pengembangan yang gesit menitik beratkan pada pengiriman perangkat lunak kerja yang cepat dengan membagi suatu proyek yang besar ke dalam serangkaian proyek yang kecil yang diselesaikan dalam satu periode waktu yang pendek dengan menggunakan umpan balik yang berulang dan terus-menerus. Peningkatan atau tambahan fungsionalitas yang baru dilakukan di dalam pengulangan berikutnya sebagaimana para pengembang menjelaskan. Lalu yang kedua yaitu pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang membuat sistem dapat dibuat terkait mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Perusahaan menggunakan pengembangan berbasis komponen untuk membuat aplikasi e-commerce dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial. Layanan web dan komunikasi berorientasi layanan. Selain untuk mendukung integrasi internal dan eksternal dari sebuah sistem, layanan web dapat digunakan sebagai perangkat pembuat aplikasi sistem informasi baru atau perbaikan sistem yang ada. Layanan ini dapat membuat komponen perangkat lunak yang dapat diimplementasikan melalui internet dan menyediakan fungsi baru untuk sistem perusahaan yang sudah ada, atau membuat yang baru yang menggabungkan dari suatu sistem perusahaan dengan sistem yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak bisa berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas, dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Pengalaman pengguna untuk interaksi mobile secara fundamental berbeda dari menggunakan desktop ataupun PC dari laptop. Salah satu solusi terhadap permasalahan memiliki 3 situs web yang berbeda adalah penggunaan desain web yang bersifat responsif. Desain web responsif memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar dari pengunjung, apakah menggunakan desktop, tablet, atau smartphone.